diberikan kepada kami dari kelompok 13 akan membawakan materi mengenai kasus konferensi. Saya di sini akan membawakan materi mengenai perhitungan PPh pasal 21 dengan kasus perhitungan pegawai tetap yang penghasilan nettonya adalah melebihi PTKP. Ayu Bulan adalah karyawan dengan status TK0 bekerja di PT Bina Swadaya Konsultan dengan memperoleh penghasilan sebesar Rp4.243.211, tunjangan jabatan sebesar Rp1 juta, dan tunjangan kehadiran sebesar Rp1.500.000, serta pada bulan Juli 2016 menerima THR sebesar gaji yang ia terima. Itulah besarnya pajak yang dikenakan. Yang pertama, perhitungan PPh pasal 21 mengacu pada Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Gaji setahun 12 dikalikan dengan Rp6.743.211 memperoleh hasil Rp80.918.532.000. THR sebesar Rp6.743.000. Premi JKM 0,24% dikalikan dengan Rp6.743.211 memperoleh hasil Rp194.204. Premi JKM 0,30% dikalikan dengan Rp6.743.211 memperoleh hasil Rp242.755. Penghasilan bruto sebesar Rp88.098.532.000. Pengurangan biaya jabatan sebesar 5% dikalikan Rp88.098.702 memperoleh hasil Rp4.404.935. Iuran JHT 2% dikalikan dengan Rp80.918.532.000 memperoleh hasil Rp1.618.371.000. Maka penghasilan itu setahunnya adalah Rp82.075.396.000 dikurangi dengan PTKP, yaitu untuk wajib pajak sendiri sebesar Rp54 juta. Perhitungan PKP setahun. PP pasal 21 terutang 5% dikalikan dengan Rp28.075.396 memperoleh hasil Rp1.403.796. Berikutnya perhitungan PPh pasal 21 menurut PT Bina Swadaya Konsultan. Gaji setahun sama dengan 12 dikalikan dengan Rp5.243.211 memperoleh hasil Rp62.918.532.000. Premi JKK dan JKM 0,24% dikalikan Rp243.211 dikali 12 sama dengan Rp379.746.000. Bonus THR sebesar Rp5.243.211, maka memperoleh penghasilan bruto setahunnya sama dengan Rp68.501.489.000. Pengurangan biaya jabatan 5% dikalikan dengan Rp63.258.278 memperoleh hasil Rp3.162.914.000. Biaya jabatan 5% dikalikan dengan Rp5.243.211 memperoleh hasil Rp262.161. Iuran JHT 2% dikalikan dengan Rp62.918.532.000 memperoleh hasil Rp1.258.320. Maka penghasilan neto setahunnya sama dengan Rp63.818.95.000 dikurangi dengan PTKP, yaitu untuk wajib pajak sendiri sebesar Rp4.500.000, maka PKP setahunnya sama dengan Rp9.818.000. Maka penghitungan PPh terutangnya sama dengan 5% dikalikan dengan Rp9.818.000 memperoleh hasil Rp490.900. Dari perhitungan di atas terdapat perbedaan jumlah terutang menurut perhitungan penulis dengan PT Bina Swadaya Konsultan, yaitu sebesar Rp1.043.769 dan selisihnya sebesar Rp912.869, merupakan
penghasilan kurang bayar dari PT Bina Swadaya Konsultan. Hal tersebut disebabkan karena perusahaan tidak memasukkan tunjangan kehadiran sebesar Rp1.500.000. Mungkin itu saja materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal akuntansi pajak atas aktiva tetap. Seperti yang kita ketahui, aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk disewakan ke pihak lain atau untuk tujuan administrasi, dan diharapkan akan digunakan lebih dari satu periode. Di sini saya akan mengambil contoh pertukaran aset tetap yang serupa. Menurut PSAK, pertukaran aset tetap yang serupa bergantung pada substansi komersial. Apabila dalam pertukaran mempunyai substansi komersial, maka laba dan rugi itu diatur. Contoh soalnya, sebuah truk pengiriman dengan harga katalog 75 juta diperoleh dengan mempertukarkan truk pengiriman yang lama dan kas sebesar 63 juta. Harga perolehan truk yang lama adalah 50 juta dengan akumulasi penyusutan sebesar 39.500. Perhitungan yang dilakukan adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama ada harga perolehan truk lama sama dengan 50 juta. Akumulasi penyusutan 39.500. Kemudian nilai buku truk lama didapat dari harga perolehan truk lama dikurangi dengan akumulasi penyusutan sama dengan 10.500. Kemudian harga katalog truk baru 75 juta, kas yang dibayar 63 juta, harga pasar 12 juta didapat dari harga katalog truk baru 75 juta dikurangi dengan kas yang dibayar 63 juta. Kemudian laba pertukarannya 1.500.000 didapat dari harga pasar 12 juta dikurangi dengan nilai buku truk lama 10.500. Jadi hasilnya 1.500.000. Jurnalnya truk baru 73 juta, akumulasi penyusutan truk lama 39.500, pada truk lama 50 juta dan kas 63 juta. Kemudian saya akan menjelaskan contoh soal akuntansi pajak PPN dan PPNBM. Pajak penjualan atas barang mewah adalah pajak yang dikenakan atas barang yang tergolong mewah. Rumus yang digunakan PPNBM adalah PPNBM terutang sama dengan tarif PPNBM dikali dasar pajak. Contohnya, bapagian seorang importir mengimpor BKP barang mewah dengan tarif 20% seharga 200 juta. Hitunglah PPN dan PPNBM-nya, kemudian jumlah yang dibayar bapagian. Penyelesaiannya adalah jumlah pembayaran bapagian sama dengan 200 juta. Kemudian PPN dikenakan 10% dikali dengan jumlah pembayaran 200 juta sama dengan 20 juta. Kemudian PPNBM 20% dikali dengan jumlah pembayaran 200 juta sama dengan 40 juta. Maka jumlah yang harus dibayar bapagian adalah 260 juta rupiah. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh kasus akuntansi pajak atas sewa guna. Contoh soalnya, tanggal 1 April 2010, Andi melakukan transaksi finansial lease sebuah truk senilai 90 juta. Nilai residu aset diperkirakan 20 juta dengan jangka waktu sewa 6 tahun dengan tingkat bunga 18% per tahun. Umur ekonomis aktiva 8 tahun. Metode penyusutan garis lurusnya adalah penyelesaiannya nilai aktiva 90 juta dibagi 72 bulan, di mana 72 bulan itu adalah jangka waktu selama 6 tahun dari sewa. Lalu jangka waktu sewa 6 tahunnya itu adalah 1.250.000, di mana dapat dari 90 juta dibagi dengan 72 bulan. Lalu bunganya 90 juta dikali 18%, maka hasilnya adalah 16.200.000. Lalu untuk umur ekonomisnya 16.200.000 dibagi dengan 12 bulan, maka hasilnya adalah 1.350.000. Penyusutannya adalah harga pokok dikurangi dengan nilai residu. Maka 90 juta dikurangi 20 juta dibagi dengan 72 bulan, maka hasilnya adalah 972.222. Maka dibuat jurnalnya
Untuk yang pertama, aset berada di sebelah debit sebesar 90 juta dan utang berada di sebelah kredit sebesar 90 juta. Untuk jurnal pembayaran sewa pertama, utang berada di sebelah debit sebesar 1.250.000, beban bunga berada di sebelah debit sebesar 1.350.000 dan kas berkurang di sebelah kredit sebesar 2.500.000. Lalu untuk jurnal penyusutan asetnya, beban berada di sebelah debit 972.222 dan akumulasi depresi aset berada di sebelah kredit sebesar 972.222. Lalu untuk jurnal awal perjanjiannya, piutang sewa berada di sebelah debit sebesar 90 juta dan aset sewa berada di sebelah kredit sebesar 90 juta. Lalu yang kedua adalah contoh kasus akuisisi dan merger. Soalnya, perusahaan A merancangkan merger dengan perusahaan B yang masing-masing data keuangan sebelum order sebagai berikut. Keterangannya, pendapatan sekarang perusahaan A sebesar 20 juta dan perusahaan B sebesar 5 juta. Saham yang beredar perusahaan A 5 juta dan perusahaan B 2 juta. Untuk EPS perusahaan A 4, perusahaan B 2,5. Harga sahamnya perusahaan A 64 dan perusahaan B 30. Lalu rasionya perusahaan A 16 dan perusahaan B 12. Perusahaan B setuju menawarkan sahamnya dengan harga 35 per lembar dibayar dengan saham perusahaan A. Rasio pertukarannya 35 per 64 yaitu 0,547. Setelah merger, EPS perusahaan A menjadi pendapatan sekarang perusahaan A 25 juta, di mana perusahaan A 20 ditambah dengan perusahaan B 5 juta. Lalu jumlah saham yang beredar 7.547, di mana dapat dari saham yang beredar perusahaan A 5 juta ditambah perusahaan B 2 juta, lalu ditambah dengan rasio pertukaran 0,547. Lalu EPS setelah mergernya didapat 3,57, di mana EPS-nya itu didapat dari pendapatan sekarang dibagi dengan jumlah saham yang beredar.